Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1008 Siapa Namamu Lagi. Banyak orang merasa tidak dapat dipercaya setelah membaca artikel surat kabar, dan beberapa taipan itu, yang sebelumnya terdaftar dalam daftar miliarder Cina kurang dari Forbes lebih besar dari, merasa malu. Di masa lalu, mereka mengira mereka memiliki dunia dengan 3 hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat, atau setidaknya mereka adalah salah satu orang terkaya di China. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka semua menambahkan kekayaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Feng Yu. Perbedaannya terlalu besar. Banyak dari orang-orang ini masuk dalam daftar karena kekayaan keluarga mereka. Misalnya, Liu Yong dan keluarganya berada di posisi kedua dengan total aset 700 juta dolar Amerika Serikat. Keluarga di posisi pertama memiliki sekitar 800 juta dolar Amerika Serikat, dan keluarga lainnya yang terdaftar di kurang dari Forbes lebih besar dari keluarga Cina terkaya memiliki aset kurang dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Feng Yu mengenal banyak dari orang-orang ini, seperti Song Qingxian, Li Jingwei, Jiang Wanmeng, Li Mingde, Liu Chuanzi, Del. Ayahnya, Feng Xingtai, tidak terdaftar karena Feng Yu telah memberitahu Steve Forbes untuk tidak memasukkan ayahnya. Jika tidak, ayahnya pasti akan menempati urutan teratas. Banyak orang di China ingin bertemu Feng Yu, taipan legendaris. Jika mereka bisa melakukan beberapa kesepakatan bisnis dengan Feng Yu, mereka akan mendapat manfaat darinya. Ketika Feng Yu tiba di Taihua Holding pagi ini, Song Qingxian memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kekayaannya lagi. Media China telah membagikan artikel kurang dari Forbes lebih besar dari, dan semua orang yang membaca artikel tersebut akan tahu tentang dia. Feng Yu tidak menyangka kekayaannya akan terungkap begitu cepat, tetapi dia tidak keberatan. Karena dia menerima wawancara kurang dari Forbes lebih besar dari, dia tahu ini akan terjadi. Ini juga merupakan hal yang baik untuk keluarganya, karena tidak ada penjahat yang berani menargetkan anggota keluarga seorang taipan super. Orang kaya adalah target yang lebih mudah daripada taipan super. Anda juga terdaftar di daftar orang terkaya China. Anda berada di posisi ke-37, tapi saya pikir itu terlalu rendah. Tentu saja, Song Qingxian bukanlah ketua Taihua Holding ketika kurang dari Forbes lebih besar dari memperkirakan kekayaannya. Juga, banyak aset Song Qingxian berada di bawah nama istri dan putrinya, dan Lehaha belum terdaftar. Ketika Lehaha terdaftar, nilai perusahaan akan meningkat setidaknya 4 hingga 5 kali lipat. Hahaha, aku tidak keberatan karena aku tidak pernah ingin terdaftar. Song Qingxian tertawa. Song Qingxian tidak peduli dengan posisinya karena dia tidak masuk 10 besar. Ini juga merupakan promosi bagi perusahaan kami, dan ada beberapa manfaat untuk terdaftar. Oh, bagaimana audit keuangannya? Desain angin dan hujan seharusnya sudah berakhir, kan? Wind and Rain Design telah mendirikan 2 kantor cabang, dan mereka telah diaudit belum lama ini. Mereka harus menjadi perusahaan pertama yang menyelesaikan audit ini. Ya, firma audit baru saja menelepon, dan mereka akan mengirim perwakilan untuk melaporkan temuan mereka. Feng Yu tidak ada hubungannya dan memutuskan untuk menunggu laporan dengan Song Qingxian. Mereka akan menyelesaikan masalah kecil secara internal dan tidak mempengaruhi restrukturisasi. Manajer Feng, Ketua, Perwakilan Anderson telah tiba. Sekretaris Song Qingxian memasuki kantornya untuk melapor. Biarkan dia masuk. Setelah beberapa saat, sekretaris membawa seorang pria ke kantor, dan Feng Yu terkejut melihat seorang pemuda bule. Sekarang, lebih banyak orang asing datang untuk bekerja di Cina. Ini adalah pasar baru dan memiliki banyak peluang. Feng Yu harus mengakui bahwa beberapa orang asing lebih baik daripada orang Cina. Namun,
Dia menduga alasan utama mengapa perusahaan mempekerjakan orang asing adalah karena kesalahpahaman bahwa mereka lebih baik daripada orang Cina. Perusahaan dapat mengenakan biaya lebih tinggi jika mereka mempekerjakan orang asing, dan beberapa perusahaan hanya merupakan cabang perusahaan luar negeri di Cina. Selamat pagi, Tuan Ketua. Orang asing ini bisa berbahasa Mandarin. Meskipun dia masih memiliki aksen yang kuat, mereka masih bisa memahaminya. Anda sedang membaca cerita Extraordinary Genius di novel 35.com. Kaukasia menatap Feng Yu, dan matanya melebar. Bukankah ini orang terkaya di Asia? Taihua Holding Corporation ini adalah perusahaannya. Feng Yu juga terkejut. Mengapa bule ini menatapku seperti ini? Aku bukan gadis cantik, persetan. Pasti ada masalah dengan orang ini, dan kita harus mengubah firma audit. Feng Yu tidak mendiskriminasi kaum gay, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman untuk ditatap seperti ini. Feng Yu berdeham untuk mengingatkan pria itu agar berhenti menatapnya. Orang bule itu bertanya dengan sopan. Apakah Anda Tuan Feng Yu? Apa orang ini mengenalku? Tapi artikel surat kabar tidak mempublikasikan gambar saya. Ya, Anda tahu saya. Kaukasia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Meski Feng Yu jarang berfoto di depan umum, foto-fotonya masih bisa ditemukan beredar. Orang bule itu awalnya hanya merasa Feng Yu terlihat familiar dan menebak-nebak. Dari penampilan Feng Yu, dia seharusnya lebih muda dariku. Target saya hanya bekerja di China selama 8-10 tahun sebelum kembali ke Inggris dengan sejumlah uang. Tapi dibandingkan dengan orang di depanku ini, pencapaianku bukanlah apa-apa. Saya telah melihat foto kelulusan Anda dari Universitas Beijing. Aku hanya ingin tahu tentangmu. Feng Yu melambaikan tangannya. Mari kita bicara tentang hasil audit perusahaan Anda terlebih dahulu. Jadi, sorot mata bule ini adalah tipe tatapan ketika seseorang bertemu dengan idolanya. Audit kami menemukan keuangan Wind and Rain Design baik-baik saja dan tidak ada masalah. Hanya ada 2 area yang ingin kami tunjukkan. Batas penggantian mereka cukup tinggi, dan tidak hanya para eksekutif yang mengganti uang makan, penginapan, transportasi, dan ponsel mereka masih mengganti hadiah ulang tahun untuk anggota keluarga desainer mereka. Sung Qingxian dan Feng Yu bertukar pandang dan tersenyum. Feng Yu adalah orang yang mengatur peraturan ini. Memberikan hadiah ulang tahun kepada anggota keluarga desainer akan membuat para desainer memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan, dan menghentikan perusahaan lain untuk memburu mereka. Ini juga mengapa tidak ada staf Wind and Rain Design yang pergi bahkan ketika perusahaan lain menawarkan gaji yang lebih tinggi. Gaji seorang desainer papan atas memang sangat tinggi, namun kebanyakan dari mereka lebih memilih bekerja di lingkungan yang nyaman. Wind and Rain Design seperti rumah kedua mereka, dan rekan kerja mereka seperti keluarga. Pengeluaran itu adalah bagian dari kesejahteraan perusahaan, dan perusahaan lain tidak memilikinya. Apa ada masalah lain? Sung Qingxian bertanya. Tidak, oke. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda bisa mendapatkan tanda tangan laporan ini. Tunggu sebentar, Tuan Feng, bisakah saya mengobrol dengan Anda sebentar? Orang bule itu menoleh ke Feng Yu. Feng Yu mengangkat alisnya. Tentu, silahkan duduk. Siapa namamu? Perwakilan Andersen pastilah seorang auditor elit, dan Feng Yu bertanya-tanya apakah dia bisa membuatnya bergabung dengan Taihua Holding. Terima kasih, Tuan Feng. Nama Cina saya adalah Huran. Hulari. Feng Yu mengangguk dan segera menatapnya dengan mata terbuka lebar. Siapa namamu lagi? Bab 1009 menyiapkan agensi majalah bisnis pemuda bule itu menjadi gugup. Nama saya Huran, dan saya memberi diri saya nama ini ketika saya belajar di Tiongkok. Apa ada yang salah? Tidak ada masalah. Ini nama yang bagus. Orang ini adalah Huran. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya,
Orang ini pernah bekerja dengan kurang dari Forbes lebih besar dari, dan dia melanjutkan untuk memulai daftar kaya hurunnya, peringkat individu terkaya di Tiongkok. Feng Yu tiba-tiba punya ide untuk menyiapkan daftar kayanya. Kurang dari Forbes lebih besar dari masih belum memasuki Tiongkok, dan dia merasa peringkat para taipan Tiongkok tidak akurat. Di Cina, ada banyak taipan tersembunyi, dan mereka tidak mau mengumumkan kekayaan mereka. Misalnya, saudara ipar Feng Yu, Li Xiqiang, tidak masuk dalam daftar kurang dari Forbes lebih besar dari, tetapi Feng Yu merasa saudara iparnya memenuhi syarat. Bisnisnya telah meluas ke seluruh China. Perusahaan logistik Li Xiqiang sekarang menjadi perusahaan logistik milik swasta teratas adalah bukti kekayaannya. Begitu perusahaannya terdaftar, kekayaannya akan meningkat setidaknya 5 kali lipat. Di Cina, tidak banyak perusahaan yang terdaftar, dan banyak perusahaan tidak transparan dengan keuangan mereka. Ini sangat berbeda dari Barat, dan kurang dari Forbes lebih besar dari tidak akan mendapatkan perkiraan yang akurat tentang nilai perusahaan-perusahaan ini. Jika Feng Yu memulai daftar kaya, dia dapat mengubah persepsi orang tentang orang kaya menjadi kaya karena koneksi mereka, dan ada banyak pengusaha berbakat di Tiongkok. Daftar ini juga dapat membantu banyak pengusaha mencari mitra bisnis dan mengekspor produknya ke luar negeri. Song Qingxian menatap Feng Yu dan Hu Ran dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa setiap kali Feng Yu memiliki ekspresi seperti ini di wajahnya, itu berarti dia tertarik pada orang ini dan akan merekrut atau berinvestasi padanya. Pemuda bule ini pandai mengaudit. Apakah Feng Yu akan merekrutnya untuk Departemen Keuangan Taihua Holding? Tapi pemuda ini terlalu muda. Apakah dia akan memiliki pengalaman yang cukup? Song Qingxian tidak mengatakan apa-apa karena Feng Yu jauh lebih muda dari Huran. Xiao Ma, ambilkan secangkir kopi untuk Tuan Huran, teriak Song Qingxian. Huran terkejut dan merasa Song Qingxian memperlakukannya seperti seorang teman. Ten, Feng, Anda telah diwawancarai oleh kurang dari Forbes lebih besar dari. Apa pendapatmu tentang kurang dari Forbes lebih besar dari? Huran bertanya dengan penuh semangat. Feng Yu berpikir dalam hati. Pemuda ini memiliki gairah, kegembiraan, pandangannya. Tidak heran dia menjadi begitu sukses dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya. Memperingkat semua taipan di dunia dapat merangsang ekonomi kawasan sampai batas tertentu, dan ini adalah majalah bisnis yang sukses. Ini membuatnya berbeda dari majalah kurang dari Fortune lebih besar dari, yang berfokus pada individu daripada bisnis. Betul sekali. Saya juga memikirkan hal yang sama. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa meskipun kurang dari Forbes lebih besar dari telah menempatkan pengusaha Cina dalam daftar, perkiraan kekayaan mereka semuanya salah. Mereka bahkan tidak mengirim anak buahnya ke China untuk mengevaluasi aset orang-orang ini, dan banyak dari gambar mereka diambil dari majalah lain. Huran gelisah ketika dia berbicara tentang ini. Ya, ide apa yang kamu punya? Feng Yu tersenyum. Saya pikir China harus memiliki kurang dari Forbes lebih besar dari mereka sendiri. Huran menjawab dan menatap Feng Yu dengan penuh semangat. Tidak, saya kira tidak demikian. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Huran menjadi cemas dan akan membujuk Feng Yu ketika dia melihat Feng Yu melambaikan tangannya. China seharusnya memiliki majalah bisnis profesionalnya, dan bukan hanya kurang dari Forbes lebih besar dari. Anda sedang membaca cerita Extraordinary Genius di novel35.com. Huran tercengang. Tidak hanya kurang dari Forbes lebih besar dari. Apa yang dimaksud dengan Feng Yu? Feng Yu melanjutkan ketika dia melihat Huran tidak mengerti maksudnya. Berapa banyak majalah bisnis yang kamu tahu? Kurang dari Bloomberg lebih besar dari, kurang dari Fortune lebih besar dari, kurang dari Forbes lebih besar dari, kurang dari The Economist lebih besar dari, kurang dari Times lebih besar dari, kurang dari Money lebih besar dari, Dell. Huran menjawab, bagus. Sepertinya Anda tahu banyak tentang majalah bisnis. Majalah mana yang paling kamu sukai?
kurang dari Forbes lebih besar dari. Majalah ini berbicara tentang ekonomi melalui individu, dan banyak dari pembacanya bukan pengusaha. Lalu mengapa penjualan kurang dari Bloomberg lebih besar dari lebih baik? Feng Yu bertanya. Ini karena kurang dari Bloomberg lebih besar dari lebih profesional, dan ini dilakukan 2 mingguan. Apakah Anda setuju bahwa setiap majalah memiliki pro dan kontra? Tentu saja, semua majalah ini memiliki pendukungnya sendiri, dan banyak pembaca membaca lebih dari satu majalah. Jepret, Feng Yu menjentikkan jarinya. Betul sekali. Banyak pembaca membaca lebih dari satu majalah, dan mereka akan berlangganan beberapa majalah. Pembaca ini adalah orang-orang yang tertarik dengan bisnis dan ekonomi. Anda hanya berpikir untuk memulai kurang dari Forbes lebih besar dari versi Cina. Tapi pernahkah Anda berpikir untuk memulai sebuah majalah bisnis yang terdiri dari semua kekuatan majalah itu? Itu akan membutuhkan banyak reporter dan data. Ini terlalu sulit. Mata Huran terbuka lebar. Feng Yu terlalu ambisius. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Jika kita membutuhkan banyak reporter, kita bisa menyewa atau mempelai pria. Data dapat dikumpulkan sendiri, atau kita dapat membeli dari majalah dan surat kabar lain. Juga, ini tidak hanya akan menjadi majalah. Kami juga akan membuat situs web yang menerbitkan semua berita terkait bisnis. Situs web. Anda ingin mempublikasikan artikel di situs web. Bagaimana majalah itu akan menghasilkan keuntungan? Langganan, biaya pendaftaran, biaya browsing, biaya download, dan bahkan jika Anda tidak membacanya, Anda juga harus membayar langganan bulanan. Kami akan fokus pada pengusaha kelas atas. Pengusaha itu tidak keberatan membayar biaya ini, dan kami juga dapat menghasilkan uang melalui iklan. Misalnya, iklan oleh perusahaan atau individu yang mencari mitra, deal. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak majalah bisnis menjadi elektronik, dan majalah paperback tradisional kehilangan popularitas. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa ditutup. Song Qingxian, yang mendengarkan percakapan itu, terdiam. Apa yang Feng Yu bicarakan? Dia belum pernah mendengar tentang majalah-majalah itu, dan sepertinya dia akan memulai sebuah majalah bisnis yang lebih baik dari majalah-majalah itu. Tapi mengapa ada kebutuhan untuk sebuah situs web? Biaya. Bagaimana mereka akan melakukannya? Bank-bank China belum memulai perbankan online saat ini dan baru akan dimulai pada tahun 2000. Bank-bank tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencoba sebelum orang China menerima perbankan online. Tetapi Feng Yu dapat mengatur rekening bank untuk situs web ini dan membiarkan staf backend menanganinya. Selain itu, Feng Yu tidak berpikir bahwa banyak orang akan berlangganan majalah online, dan dia dapat menerima kerugian selama beberapa tahun pertama. Feng, mengapa kamu memberitahuku ini? Huran merasa ada yang tidak beres. Mengapa Feng Yu memberitahunya tentang ide-idenya? Saya sedang berpikir untuk memulai bisnis, majalah ekonomi, dan situs web ini. Apakah Anda tertarik menjadi kepala peneliti di perusahaan ini? Feng Yu mencoba merekrut saya. Orang terkaya di Asia dan orang terkaya kedua di dunia mencoba merekrut saya. Bab 1010 majalah bisnis angin dan hujan, aku tertarik, tapi pekerjaanku sekarang. Berhenti saja. Berapa banyak yang Anda dapatkan sekarang? Aku akan menggandakannya. Feng Yu mengumumkan dengan sombong. Kapan saya bisa mulai bekerja? Anda dapat mulai pada hari Anda mengundurkan diri dari perusahaan audit. Besok, saya akan mengajukan pengunduran diri saya besok. Huran tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Dia akan melakukan hal-hal yang dia suka, dan pada saat yang sama, dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Huran pergi, dan Song Qingxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda tiba-tiba ingin memulai majalah, dan itu masih majalah bisnis? Juga, mengapa Anda membutuhkan situs web? Bisakah itu menguntungkan? Pada awalnya, itu tidak akan menguntungkan. Tetapi jika Anda mengelolanya dengan baik,
itu akan terjadi. Jangan lupa tentang populasi China dan jumlah pengusaha di kota-kota. Majalah ini hanya perlu menjual lebih dari 100.000 eksemplar setiap edisi, tidak akan ada kerugian, dan kami dapat menghasilkan uang jika lebih dari 500.000 eksemplar terjual. Jika setiap edisi mencapai lebih dari 1 juta eksemplar, kerugian dari situs web dapat dipulihkan. Kami akan mendapat untung ketika pelanggan situs web dan penjualan majalah meningkat di masa depan. Feng Yu tidak berharap menghasilkan uang dari majalah ini. Bahkan jika lebih dari 1 juta eksemplar terjual untuk edisi pertamanya, keuntungannya tidak akan banyak. Yang dia minati adalah mempengaruhi perekonomian China melalui majalah ini. Ketika bangsa dan rakyatnya kaya, keuntungannya dari bisnisnya akan meningkat. Majalah ini juga dapat mendorong orang-orang untuk pergi ke luar negeri untuk mendapatkan uang orang-orang barat itu dan menghentikan mereka dari mengambil keuntungan dari Cina. Di masa depan, orang asing itu hanya bisa datang ke China untuk bekerja di perusahaan China, di mana Anda akan mendapatkan editor, reporter, untuk majalah ini. Rekrut dari majalah lain, agensi surat kabar, Saya ingat kurang dari Business Weekly lebih besar dari memiliki banyak staf di China, dan saya pikir mereka cocok untuk majalah saya. Juga, kurang dari Fortune lebih besar dari dan kurang dari Forbes lebih besar dari juga memiliki reporter yang ditempatkan di Asia dan China. Kita bisa merebus mereka. Lalu, kapan edisi pertama akan keluar? Isu pertama akan keluar pada hari tahun baru tahun depan, dan berita utamanya adalah 50 pemimpin bisnis teratas China. Tahun depan juga merupakan peringatan 50 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 2000, kami dapat memperkenalkan daftar 100 orang terkaya di China. Banyak Taipan di China memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Yu. Mereka tidak suka memamerkan kekayaan mereka. Jika Feng Yu segera memperkenalkan daftar kaya ini, dia akan menyinggung banyak orang. Tetapi daftar 50 pemimpin bisnis teratas berbeda. Ini memberikan kehormatan kepada orang-orang ini, karena mereka akan terdaftar sebagai pemimpin industri masing-masing. Bagaimana orang-orang ini meyakinkan orang lain tentang status mereka sebagai pemimpin bisnis? Dari kekayaan bersih mereka, keberhasilan orang-orang ini akan didasarkan pada berapa banyak uang yang mereka miliki. Ini adalah bentuk lain dari daftar pria terkaya dan akan membuka jalan bagi daftar 100 orang terkaya tahun berikutnya. Mungkin banyak pengusaha bahkan akan mendekati majalah tersebut, meminta untuk dicantumkan dalam daftar. Lagi pula, beberapa orang mungkin berpikir itu terhormat dan bergengsi untuk terdaftar. Tapi tidak ada yang tahu tentang majalahmu. Bagaimana Anda akan membuat orang membelinya? Paul Tsong, kamu terdengar seperti kamu memiliki solusi untuk masalah ini. Feng Yu menjawab. Song Qingxian tidak mengatakan apa-apa dan menatap Feng Yu sambil tersenyum. Anda sedang membaca cerita Extraordinary Genius di novel35.com. Saya. Betul sekali. Edisi pertama harus menampilkan Anda dan cerita Anda. Anda adalah orang terkaya di Asia, dan banyak orang akan tertarik pada Anda dan cerita Anda. Ini mendukung majalah saya sendiri. Ini ide yang bagus, tetapi Feng Yu tidak mau melakukannya. Orang lain mungkin ingin menjadi pusat perhatian, tetapi Feng Yu tidak ingin banyak orang tahu siapa dia. Dia tidak ingin dikelilingi kemanapun dia pergi. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak menunjukkan wajahnya. Tidak. Itu akan merepotkan bahkan jika aku pergi keluar untuk makan. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu bisa menggunakan orang lain seperti Liu Chuanzi, Liu Yong, Li Mingde, Li Jingwei atau Jiang Wanmeng. Feng Yu menatap Song Qingxian dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu tidak menyebut dirimu sendiri? Saya juga tidak suka diwawancarai. Lalu saya akan membuat Liu Yong tampil di edisi pertama. Dia dan perusahaan pakan ternak saudara-saudaranya adalah yang terbesar di China, dan sisanya akan ditampilkan dalam edisi lain.
Masing-masing dari mereka akan mendapatkan giliran. Perusahaan Liu Yong memang sangat kuat, dan saya pikir perusahaannya akan tumbuh menjadi produsen pakan ternak terbesar di Asia dalam 2 tahun. Tapi dia tidak cukup terkenal. Jika memungkinkan, Anda harus bekerja dengan majalah terkenal lainnya. Bekerja dengan majalah lain. Apa maksudmu? Misalnya, kurang dari Forbes lebih besar dari tidak memiliki versi bahasa Mandarin. Anda dapat menamai majalah ini sebagai kurang dari Forbes lebih besar dari versi bahasa Mandarin, dan pada saat yang sama, manfaatkan popularitas kurang dari Forbes lebih besar dari untuk meningkatkan penjualan Anda. Bukankah ini strategi yang digunakan oleh Huran di kehidupanku sebelumnya? Song Qingxian benar-benar ahli dalam penjualan. Tapi Feng Yu tidak mau menggunakan ide ini, karena dia merasa dia akan membiarkan kurang dari Forbes lebih besar dari mengambil keuntungan darinya. Feng Yu masih bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan majalah ini. Misalnya, ia dapat meminta Steve Forbes, Bill Gates, dan Superman Lee untuk menulis kata pengantar. Kami tidak dapat menyebut majalah kami sebagai kurang dari Forbes lebih besar dari versi Cina karena akan ada masalah hukum. Tapi kami masih bisa bekerja sama dengan mereka dengan menerbitkan artikel mereka dengan izin mereka. Tidak hanya kurang dari Forbes lebih besar dari, Feng Yu juga dapat membeli artikel dari kurang dari Fortune lebih besar dari dan majalah lainnya. Tapi majalah ini akan berbahasa China, dan artikelnya harus berhubungan dengan China atau China. Mungkin, dia bisa memasukkan negara-negara sekitarnya, tetapi dia akan menghindari artikel tentang negara-negara barat. Feng Yu berpikir sejenak. Steve Forbes dan dia dianggap kenalan, dan mereka telah bertukar nomor. Feng Yu dapat membeli artikel dari kurang dari Forbes lebih besar dari terlebih dahulu sebelum menghubungi majalah dan agensi surat kabar lainnya. Feng Yu juga harus mempersiapkan editor dan reporternya dan tidak ingin mereka menyembah barat. Beberapa hari yang lalu, Feng Yu membaca majalah yang menyombongkan betapa hebatnya negara lain dibandingkan dengan China. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan para reporter dan editor ini. Mengapa mereka sangat mengagumi negara-negara barat? Apa yang Anda katakan itu benar, dan saya yakin majalah Anda akan menarik. Oh, apa nama majalah ini? Apa pendapatmu tentang nama, kurang dari Win and Rain Business Magazine lebih besar dari? Song Qingxian ingin memberitahu Feng Yu bahwa nama ini terdengar seperti majalah harus melalui kesulitan. Tapi semua perusahaan Feng Yu adalah Win and Rain atau Taihua. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan nama lain. Terdengar bagus, jawab Song Qingxian. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.